Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Veronica, NIM 19104169002 dari kelas A2 Pagi Manajemen dengan dosen Adi Mursalim SE MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah penugasan atau assignment problem. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas, kita terlebih dahulu memasuki pendahuluan. Pendahuluannya yaitu yang pertama masalah penugasan, masalah program linear khusus. Yang kedua, masalah pendelegasian tugas atau segmen ke sejumlah penerimaan tugas atau schedules atas dasar satu-satu one-to-one basis. Yang ketiga itu jumlah assignment sama dengan jumlah assignment bila tidak harus ditambahkan dummy atau assignmentasi atau dogmi semua. Yang keempat, diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignment dalam menyelesaikan assignmentasi. Dan yang kelima, masalah yaitu masalah bisa minimasi atau masalah maksimasi. Yang ketujuh, tujuan yaitu menjadwalkan setiap assignment pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Yang selanjutnya, kerugiannya itu berupa biaya dan waktu. Berikutnya, keuntungan yaitu berupa pendapat, laba, nilai atau kemenangan. Dan yang terakhir, umumnya diselesaikan dengan metode Hungaria. Baiklah, dan yang pendahuluan terusnya yaitu metode Hungaria yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seseorang ahli matematika berkembang Hungaria yang bernama De Koning. Dan yang selanjutnya itu sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dari jumlah pekerja atau tujuan adalah sama. Kita akan memasuki di bentuk tabel. Ini adalah bentuk umum tabel masalah penugasan. Dan yang ini merupakan bentuk pernyataan matematika, yaitu penugasan pekerjaan sama dengan 1, 2, 3 atau M kepada J juga, dan seterusnya. Yang ini adalah contoh masalah minimasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan dari 4 karyawan. Biaya penugasan seseorang karyawan untuk pekerja yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama dengan para karyawan yang perlahan juga berbeda. Ini merupakan contoh masalah minimasi, itu masalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum, total biaya dalam ribu atau rupiah. Ini adalah bentuk tabel dari masalah minimasi. Ini adalah contoh penyelesaiannya, yaitu yang pertama menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Jadi jika sudah disusun, kalau sudah dibuat, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang ini. Setelah itu kita akan mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil dari setiap baris. Ini nilainya sudah dibuat. Yang ini, yang ketiganya yaitu diperkirakan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum
ditandahkan nilai kecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai pekerja. Kita lihat apakah setiap kolom mempunyai 0. Jika belum, maka kita akan mencari. Berikutnya yaitu ini ya. Berikutnya menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal horizontal seminimal mungkin. Ya, seperti ini. Garis pertama, kolom kedua. Ya, selanjutnya itu menulis total jika jumlah garis belum sama dengan jumlah eksementasi grand. Ditentukan nilai terkecil yang telah tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah contoh minimasi penugasan optimum. A di kolom 3 sama dengan 180. B di kolom 1 sama dengan 140. C di kolom 2 sama dengan 200. Dan nilai D di kolom keempat sama dengan 160. Domi X-Men, yaitu total biaya dalam ribuan rupiah. Langkah penyelesaiannya juga sama seperti minimasi. Ini adalah tabel excitement. Ini adalah tabel, dan ini merupakan contoh minimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matrik menunjukkan keuntungan seperti berikut. Ini adalah tabelnya, dan ini adalah cara penyelesaiannya. Contoh maksimasi: seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum bisa baris tersebut. Hasilnya adalah matriks absolutely loss yang sebenarnya bernilai negatif. Ya, seperti ini tabelnya. Yang kedua, minimum absolutely loss dengan cara mengurangi sebuah elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut, seperti ini. Dan yang ketiga, menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihampiri oleh 4 garis. Dan yang seperti pada gambar ini udah ditutup pada kolom keempat, baris ke 1, 2, 3 di horizontal dan vertikal. Ya, ini adalah contoh maksimal. Yang keempat, merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup, garis elemen yang tidak tertutup, garis yang menambah elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Seperti inilah cara kerjanya. Coret. Dan yang kelima, ulangi langkah ketiga, yaitu menutupi semua garis, lalu hasilnya seperti ini. Catatannya, dalam praktek sehari-hari tidak
Tidak semua masalah penugasan memiliki matrik biaya atau keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kala seseorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usaha, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Dan catatan bagi big debtors yaitu untuk mengatasi hal semua macam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimasi dan ukuran M untuk masalah maksimasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama itu penilaian situasi atau Situationism yaitu untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Analisis personalan atau problem analysis itu dari pola pikiran sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan decide analysis yaitu didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Dan keempat, analisis personal potensi atau Pointerian problem analysis yaitu didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan yaitu yang pertama menentukan alternatif yaitu yang jelas harus alternatif yang terbaik, the best alternative. Dan kedua, perumusan sebagai alternatif tidak sesuai dengan yang sekarang dalam pelatihan dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitas dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Lingkungan situasi keputusan. Yang pertama itu lingkungan, ada beberapa lingkungan. Yang pertama lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kota. Dan yang kedua itu lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari mutu barang rendah, kurang promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales agen atau agen tidak bergairah. Ini merupakan teknik mengambil keputusan. Di dalam tabel ini terdapat situasi keputusan, pemecahan, dan teknik. Di sini boleh Anda lihat ada beberapa bagian. Berikutnya adalah teknik mengambil keputusan Cochrane. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui seseorang sempurna dan tidak berubah. Rights yaitu jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probability diketahui. Unicert rights yaitu jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitas masing-masing. Dan yang berikutnya itu konflik, yaitu jika kepentingan dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan Catley, Riggs, dan Unicalty yang aktif hanya mengambil keputusan. Jadi tujuan analisis keputusan atau design analysis yaitu mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk
mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang terjadi yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Berikutnya itu teknik mengambil keputusan. Ada unsur-unsur dalam analisis keputusan. Yang pertama itu pernyataan keputusan, yang kedua sasaran bagi keputusan, yang ketiga alternatif atau pilihan, yang keempat konsekuensi pilihan, dan ada juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama rumuskan atau definisikan persoalan keputusan, dan yang kedua kumpulkan informasi yang relevan, yang ketiga cari alternatif atau tindakan, yang keempat analisis alternatif yang feasible, yang kelima memilih alternatif yang terbaik, dan yang keenam laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Demikian presentasi dari saya mengenai masalah penugasan atau eksperimentasi problem. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.